Om Swastiastu. Baik, selamat malam. Kami di sini akan mempresentasikan tentang keputusan manajerial pada pasar monopoli dan monopolistik. Adapun anggota sebagai berikut. Imade Adi Gunawan, Imade Haris Sanjaya Putra, Iputu Wahyu Alan Adinata, dan Imade Kartika Yasa, dan saya sendiri, Abdurrahman Yusuf. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi pasar monopoli. Definisi pasar monopoli itu ada perusahaan-perusahaan yang bisa menghidupi banyak hajat hidup masyarakat dengan produk yang mereka buat dan tidak ada pihak yang memproduksi atau menyaingi tersebut. Sebagai pasar monopoli, jadi bisa diartikan kalau pasar monopoli adalah sebuah perusahaan yang berbentuk pasar yang hanya satu saja dan produk dan jasanya dibutuhkan atau digunakan banyak orang tanpa kompetitor di produk yang sama. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Kelebihan pasar monopoli. Kelebihan pertamanya adalah pasar jenis ini bisa melindungi hak kekayaan dari seseorang individu saja, yang mana ada potensi untuk mengembangkan inovasi yang juga dibutuhkan nantinya. Selain itu, jenis pasar ini juga pemerintahan bisa mengambil peran untuk melindungi sumber daya alam negara, yang mana sangat dibutuhkan masyarakat. Pasar jenis ini dinilai bisa menjaga kestabilan ekonomi dan efisien sebuah produk atau jasa. Oleh karena itu, adanya perusahaan lain yang juga menawarkan produk jasa yang sama hanya akan membuat siklus ekonomi menjadi tidak stabil. Baik, presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Adi Gunawan. Baik, di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada kekurangan pasar monopoli. Konsumen dari pasar jenis ini tentunya tak memiliki pilihan lain selain membeli produk atau jasa tersebut. Hal ini akhirnya membuat keuntungan terpusat untuk perusahaan yang merupakan jenis pasar ini. Perusahaan dengan jenis pasar ini dimulai bisa saja menaikkan harga jualnya, karena pelanggan tak bisa berpindah ke perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ada kemungkinan perusahaan tidak memberikan layanan secara efisien dan optimal, karena perusahaan ini bisa mengurangi dan menetapkan harga jualnya. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ciri-ciri dari pasar monopoli ialah yang pertama, tidak ada barang lain yang dapat digantikan oleh penyedia lainnya di pasar tersebut. Yang kedua, hanya terdapat satu pihak yang menjual barang tetapi tidak memiliki banyak pembeli. Yang ketiga, pada umumnya pihak yang mencoba bersaing memiliki hambatan yang besar seperti undang-undang, teknologi, atau bahkan modal yang cukup besar. Yang ketiga, penjual dapat menentukan harga sesuai dengan keinginannya karena tidak ada barang yang disediakan oleh pihak lain. Selanjutnya, sebab dari pasar monopoli. Sumber pertama adalah berasal dari hukum yang berlaku. Di negara kita ini ada sebuah perundangan yang mengatur perusahaan yang memproduksi atau memberikan layanan sebagai hajat hidup segenap masyarakat. Pasar jenis ini juga bisa tercipta karena lisensi, yaitu ada sebuah hak cipta atau hak paten yang didaftarkan. Tak menutup kemungkinan juga ada hak lain yang membuat pasar jenis ini ada, yaitu hak kekayaan intelektual. Selain hukum dan lisensi, pasar jenis ini juga bisa ada karena sebab alamiah, yaitu tercipta dengan sendirinya karena tidak ada pesaing atau industri lain yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pengertian pasar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya ada kekurangan pasar monopoli. Konsumen dari pasar jenis ini tentunya memiliki pilihan lain selain membeli produk atau jasa tersebut.
Hal ini akhirnya membuat keuntungan terpusat untuk perusahaan yang menerapkan jenis pasar ini. Perusahaan dengan jenis pasar ini dinilai bisa-bisa saja menaikkan harga jualnya karena pelanggan tak bisa berpisah ke perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ada kemungkinan perusahaan tidak memberikan layanan secara efisien dan optimal karena perusahaan ini bisa mengurai dan menetapkan harga jualnya. Yang selanjutnya, ciri-ciri pasar monopoli ialah yang pertama, tidak ada barang lain yang dapat digantikan oleh penyediaan lain di pasar tersebut. Yang kedua, hanya terdapat satu pihak yang menjual barang tetapi memiliki banyak pembeli. Yang ketiga, pada umumnya, pihak yang mencoba bersaing memiliki hambatan yang besar seperti undang-undang, teknologi, atau bahkan modal yang cukup besar. Yang keempat, penjualan dapat menentukan harga sesuai dengan keinginan karena tidak ada barang yang disediakan oleh pihak lain. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 9 ekonomi manajerial. Kalau ada salah kata mohon maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om.